P.O.P. Wagapat. Mantar-mantar karawan-karawan yang di Siridi, yang di Sarana, di mana-mana. Mau cabut dulu, Bentar dulu, gila dulu, aja gila lu. dengerin dulu sebuah lagu. Kamu harus setuju. Jangan be shy, jangan malu-malu. Kayak Scooby-Dooby-Doo. Gak terbalik nih, kita sih, kita malu nih. Kamu nih, What you gonna do kalau kamu feeling blue? Kamu jadi pilu dan terseduh-seduh. Hapus air matamu, pandanglah tajammu, jangan ragu-ragu. Wagapat. Hapus air matamu, pandanglah tajammu, jangan ragu-ragu. Wagapat. P.O.P. Go. P.O.P. Wagapat. Lagu berikutnya nanti. Sarah. Selamat datang. Belum itu nanti. Aduh, senang sekali nih, silakan duduk. Malam spesial sekali karena telah dibuka oleh Project Pop dengan lagunya Tua Gampat. Tapi sudah personilnya ada Tua Gampat. 7, 8, 9, 10. Kalau Project Pop ini jadi regenerasi dari sebelumnya V-Project gitu ya. Adek seperguruan. Ada seperguruan. Ya. Cuman yang membedakan adalah V-Project itu memang dia parodi lagu-lagu plesetan yang memang sudah terkenal gitu ya. Nah, ini pokoknya kita emang dikasih kesempatan buat album, lagunya buat sendiri atau lagu orang atau ciptaan gitu, tapi ada nuansa komedinya dan harus ngepop lah seperti itu. Harus ngepop Komedi ya. kreatifan, gembira, menyenangkan, menghibur. Gitu ya. Ini udah berapa? 16 tahun ya? 16 tahun. Jadi selama 16 tahun ada 8 album. Ya, 8 album. Kalau misalnya Lumpia versus Bakpia tuh tahun berapa? 96. Oke, 96. Kalau Tua Gampat 2000. 2000 sama itu apa? Jadi dong please. Freedom Please. Terus kalau Pop Oke 2003. Oke. Terus kalau Six Asik 2005 ya. 2005. ini sebenarnya gimana sih? 6 ya. 2007 nih contekannya. Ikut aja itu deh. Ikut aja nih ya. 2007 nih ya. Six Asik kan harusnya Pop Circus dulu. Oh, Pop Circus dulu ya. Oh, Pop Circus dulu tahun 2005. Baru benar. Baru 2007-nya baru Six Asik. Lanjut lagi nih 2009 tuh. Juga Project Pop. Juga Iya, Pop. iya, Juga iya. Project Pop. Terus ada juga yang di YouTube gitu kalau nggak salah. Iya. Together Hamburger sih sebenarnya 2012 ya. 2012. Iya. Baru dong. Awal, iya. Terus udah gitu kita ngeluarin lagi terakhir single Sahur-Sahur. Karena Tika Ya. Tika paling hafal, jadi ada Tara. Yeay! Ayam. Isinya apa? Nih. Correcting naughty behavior. Ini gambarnya anjing. Kenapa kita Makasih kasih ya. ini? Karena supaya Karena aku Tika mirip jangan anjing sedih gitu. lagi. Bukan. Apa? Soalnya Birong sakit ya. Iya, Jadi supaya aku jangan tahu sedih sih. lagi. Iya dong. Makasih aku jadi terharu. Tara, ini Ujo. Terima kasih. Ini langsung buka nih. Iya dong, bukan dong. Gua berdua aja deh. Kan? Gua harus latihan pakai ini. Makasih ya Sarah ya. Jadi gua bisa ikutan. Makasih ya. Karena Ujo ini suka sekali dengan basket. Iya. Oke, awalnya gimana sih kalian tuh bisa Ketemunya ketemu kita. kenalan? Jadi kita anak Unpar semuanya. Iya. Saya Universitas Pajajaran. Kita tuh Universitas Parahyangan. Tapi dia sering ke kampus kami ya. Kampus kita karena ngecek. Tapi ada beberapa yang emang udah kenalan dari SMP nih. Lu kenalan dari SMP kan? Sama SMP gimana SMP. Hanya saya SMP, teman SMA, teman kuliah, sampai sekarang lu lagi. bosan juga. Ini Yosi sama Tika teman SMA. Itu gimana akhirnya bisa langsung ngeband bareng apa segala? Coba ya ceritain ya. Di Padiangan. Jadi kalau di Padiangan dulu, zamannya Padiangan, kita kan di situ mereka mencari kadernya atau adik-adiknya yang bisa ikutan itu dari kampus. Kampusnya itu cuma rekrutmennya dari Parahyangan sama Pajajaran aja. Pokoknya lucu dan nggak tahu malu biasanya ikutan. Dari situ teman-teman semuanya udah ikutan Padiangan, saya baru ikutan setelah jadi P-Project gitu, baru bergabung dan akhirnya dari kakak-kakak kita memilih kita tadinya bertujuh, tinggal berenam ini, satu dimakan Oon waktu di Alkohol. Oke, karena Yosi paling banyak menjawab, jadi aku kasih hadiah. Tahu gitu gua tadi jawab. Tanya doang apa? Kasih tahu nggak ya? Yos. Will you marry me? Yo. Dia sedang
Si Yosi ini suka sekali dengan game. Coba dong. Saya nggak bisa main yoyo beneran. Tapi ini bisa adalah tapi nggak penyerap jago. Siapa lagi ya? Nur. Odi deh. Tuh, oh panjang apa nih tuh? Kok malah jawab? Wah, udah tahu jawabannya itu. Dulu dia pernah jualan botol. Apa itu? Ya pemirsa, Odi ini suka sekali dengan bersepeda. Nah, ini buat itu bel sepeda. Aduh, makasih. Itu belum pernah seumur-umur. Oke, jadi balik lagi jadi kuliah di Parahyangan gitu ya. Dan Pajajaran. Dan Pajajaran. Gitu. Pasti punya banyak memori atau kenangan di Bandung Mas ya. Bandung mah emang udah jadi apa ya? The best. Awalnya kita sih jadi mungkin ketika kita ngawalin banyak cerita gitu loh. Macam-macam Berarti sih. banyak yang merantau ke Bandung gitu ya. Nih, Yang merantau. merantau tuh aku sama Yosi, karena kita pada dasarnya emang orang Jakarta, jadi numpang kuliah di sana gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang jadi kenangan tuh adalah tempat-tempat kita meniti karir ya, hangout. Kita dulu tuh punya satu tempat ritual yang kita datengin kalau malam-malam tuh jagung bakar. Baru ngomong heboh. Jagung bakar di tempat rasa, di Dago. Karena itu Macam-macam sih kalau murah. saya tukang Ada roti bakar juga ya. Pokoknya banyak Tukang kuliner roti lah ya. itu di jauh. Kuliner ya. Bandung sih. yang Kalau di Oon semua makanan gitu. banyak ya di sekitar situ ya. Kokoyu. Ya. Yo. Bami Tasik, Gado Jati. Iya benar. Jadi sebenarnya nongkrong atau makan sih? Jadi memang kebanyakan tempat terkenangan kita emang tempat makan. Karena itu menunjukkan gini, kalau lagi banyak uang makannya kemana? Adalah. Jadi biasanya kalau kumpul tuh brainstorming gitu atau gimana enggak sih? juga. Oh, enggak juga. Karena ngebahas yang nggak penting aja kadang-kadang. Tapi kadang dari yang nggak penting akhirnya jadi ide yang penting. Lagi ngobrolin siapa? Itu keren tuh quotationnya, jadi aku kasih hadiah aja. From berlian. hero. Oh, mas penumbuh rambut. Hero. Yakin Berlian, pasti berlian ya lah, pasti. Loh, apa ini? Apa ini? Oh, tahu saya suka fitness ya. Jadi kasih ini. Kenapa dikasih ini Gugum? Karena emang suka sekali dengan alien gitu-gitu kan. Dia punya komunitas. Alien Apa freak. namanya? Ya, alien freak. Apa namanya? Apa? Mau buat komunitas apa? UFO Mau freak. buat. Anggota banyak anggotanya. Kita berdua. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tapi sebelumnya juga jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @OneFinance4TV karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Jadi tetap di One Finding. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya masih bersama saya Syara Firisha dan tentunya saya masih ditemani oleh Project Pop. Oke, jadi ke-6 sahabat ini udah 16 tahun untuk menjalin suatu persahabatan itu kan pasti ada perjalanannya gitu kan, nggak terjalin begitu saja gitu kan. Aku mau denger dari Oon. On, cerita on. Sebenarnya kita bukan 16 tahun sih, 16 tahun secara project popnya ya hampir 20 tahun lah. 20 tahun kita bersama. Jadi sebenarnya kita di sini tidak hanya kayak adik kakak juga, tapi juga teman-teman yang mengikatkan diri pada satu komitmen bahwa kita kalau bersama kita pasti bisa. Kalau kita mah ada mau ditambahin nggak suka dukanya, apalagi kan Tika di sini kan perempuan sendiri gitu. Sebenarnya suka dukanya tuh adalah 16 tahun kayaknya through good and bad times gitu loh. Kita udah bisa bersama terus bergandengan tangan sampai hari ini gitu kan. Mudah-mudahan komitmen ini terus ke depan. Jadi benar-benar satu keluarga gitu, kita sama-sama mesti pikirin kira-kira ke depannya kita harus bagaimana gitu, belajar dari masa-masa lalu. Jadi ada yang belum dapat kado ya, Oon ya.
Mas Rob bener loh. Nyun kan anak baik kan Nyun. Minta kado. Pasti makanan ya. Vespa. Ya, On ini suka sekali dengan Vespa ya, dengan skuter ya. Skuter. Tapi kalau dari berenam ini yang paling keras karakternya tuh siapa? Ini enamnya sama. Proses penyesuaian satu sama Ya. lain ya, Dia sama-sama itu- keras kalau udah punya ide gitu ya. Maunya idenya yang jadi. Makin kesini justru kita kadang-kadang ya terserah malah kadang-kadang jadi pusing ya karena semua terserah gitu lah. Akhirnya kita coba cari jalan yang terbaik buat project popnya gitu loh. Nah, jadi emang hidup itu nggak ada artinya ya kalau nggak punya sahabat ya. Iya. Nah, tapi ini juga ada nih, ada 5 contoh sahabat di dunia ini. Kita lihat aja langsung ya. Bersahabat dengan rekan seprofesi juga dimiliki orang yang berstatus selebritas terkenal. Memiliki teman untuk sekedar berbagi cerita sedih dan bahagia, membuat kehidupan para artis terkenal menjadi lebih lengkap. Eva Longoria dan Victoria Beckham. Eva Longoria, bintang Desperate Housewives, mengungkapkan bahwa sahabatnya Victoria Beckham memiliki selera humor yang baik. Selain itu, Victoria juga merupakan desainer favorit dari Eva. Eva juga banyak menggunakan desain pakaian dari Victoria. Beyoncé dan Kelly Rowland. Persahabatan Beyoncé dan Kelly Rowland terbina sejak mereka masih dalam satu grup vokal Destiny's Child. Kelly menghadiahkan Beyoncé baby bathtub berhias kristal Swarovski pada Blue Ivy, anak Beyoncé, seharga 46 juta rupiah. Tom Cruise dan David Beckham. David Beckham dan Tom Cruise sudah bertahun-tahun bersahabat. Tom Cruise memberi jaket beludru yang dipakai dalam film Jerry Maguire tahun 1994 pada David. Setelah tahu bahwa ia dan Victoria menonton film tersebut saat kencan pertama mereka. Taylor Swift dan Selena Gomez. Kedua penyanyi cantik ini bersahabat, bahkan persahabatan mereka sudah seperti kakak adik. Taylor Swift dan Selena Gomez dalam suatu kesempatan memposting foto mereka sambil membawa bantal bertuliskan "Friends are the best presents". Brad Pitt dan George Clooney. Persahabatan yang terjalin antara Brad Pitt dan George Clooney tidak hanya terjalin dalam suasana kerja. Keduanya sering menghabiskan waktu berdua untuk sekedar makan malam di restoran terkenal sambil bercanda dan bercerita tentang keseharian mereka. Aduh, Itu mantan-mantan aku tadi. semua. Itu mantan-mantan kamu juga? Mantan Sama majikan. kok. Kita balik lagi nih. Kalau waktu di Bandung itu pasti ada dong tempat favorit yang menjadi kenangan banget. Lokasi kampus kita kayaknya asik. Seputaran, Iya. iya. Oh, seputaran Karena- kampus ya. Banget tempat Kampus Karena kita. daerah dataran tinggi juga, dingin. Di Bandung Utara gitu Terus ya. di situ biasanya restoran-restorannya banyak yang enak-enak. Aduh, makanan lagi Kan yang nanya salah lokasi. satu yang lokasi. Nah, Itu ada yang legendaris, itu zaman tempat apa Bumi Sangkuriang. Jadi zaman orang-orang Belanda kayaknya Iya. kumpul-kumpul di sana. Daerah Cikulit, Kiputih, Di situ ada Celut ya, aduh kayaknya asik. Keren. Dan Enak ada ya? universitas yang ngetop banget dan bagaimana Parahyangan Universitas gitu ya. Parahyangan. Tapi di Jatinangor juga banyak. Ada 2 lagi tempat. Satu lagi Dago Timur karena saya pernah punya rumah di sana. Iya. Benar. Sama di Pati Ukur karena bukan Unpadnya tapi saya Oke. pernah tempat latihan main basket di sana di Unpad. Paling nggak bisa kita lupain adalah lokasi di sekitaran gedung Kampus. sate dan sebagainya itu Iya. Cilaki dan sekitarannya karena Cilaki dulu kantor kita bertahun-tahun di sana. sekarang. Gitu. Sampai sekarang juga masih ada. Kita terbentuk juga di Cilaki ya. Iya, Jalan Cilaki. Kalau yang di daerah di Batukur menuju ke kampus kita yang satu lagi, Cibulit itu. Cibulit itu yang dingin, yang cozy banget gitu. Rumahnya country. Iya. Sebelum kita kuliah itu daerah sepi banget ya. Iya. Tapi sekarang jadi ramai. Pilihan lah. Bagus buat investasi dong. Oh iya, Bandung. iya. Bagus buat investasi properti tuh bagus banget di daerah Cibulit. Beneran karena di sana ada sekolahan ya kan terus tempatnya dingin gitu kan terus dia gitu Deket ke dengan bawah wisata ke Dago kuliner. juga nggak terlalu jauh Iya. gitu. Pokoknya keluar sini ngek. Maksudnya kapan lo? Maksudnya macet. Enggak, langsung pusat perbelanjaan. Oh iya, langsung sampai ya. Siap kelas Dago. Siap Budi. Gitu. Ya udah teman-teman Project Pop, terima kasih ya waktunya ya udah datang ke sini. Saya jadi ingat satu quote yaitu best friend make bad times good and good times become unforgettable. Ya sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Project Sarah. Pop dan silahkan ini dia Project Pop. Let's go. Kawan dengarlah yang akan aku katakan,
tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata gugum itu kepalanya botak, pitak, On kayak gorila. Kok gorila? Panda lagi, panda. Gorila, panda. Cobalah Yosin aja bibirnya balapan. Wush. Daripada giginya ujo kayak kelinci. Cici yang ini udah cantik, nggak kayak yang itu. Kau cacing kepanasan, Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Hiangan residen, gaya hidup dinamis di kawasan eksklusif. Para hiangan residen, feel the green apartment living for a better tomorrow. Para hiangan residen, di Cimbelit kami hadir untuk Anda. Para hiangan residen, feel the green way of living bersama aku pada Para hiangan residen, feel the green way of living bersama aku pada Ya pemirsa, masih bersama saya Syara Firisya dan malam ini saya sudah ditemani oleh Pak Indra Wijaya Antono. Selamat malam Pak. Selamat malam Sarah. Saya juga mau mengingatkan pemirsa di rumah untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan raffle dari Time International apabila Anda mengikuti kuis Twitter kami pada malam hari ini. Jam tangan raffle yang saya kenakan ini dilengkapi dengan berbagai pilihan straps, mulai dari genuine leather, stainless steel hingga silikon rubber untuk durabilitas tinggi. Nah Pak Indra, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Project Pop ya. Ternyata mereka itu punya banyak sekali lokasi di Bandung yang memberikan kenangan sejarah bagi persahabatan mereka. Kalau Pak Indra punya kenangan di Bandung? Ya kalau saya sih pribadi pasti ada lah ya. Dan memang kalau kita lihat Bandung ini punya satu daya tarik ya. Dan kita kalau lihat tadi sejarah gitu ya Sarah ya, sejarah memang banyak sekali gedung bersejarah di sana. Karena itu dialami juga oleh proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Salah satunya adalah gedung Indonesia Menggugat, di mana beliau membacakan pledoinya ya mengenai Indonesia Menggugat. Yang kedua, Institut Teknologi Bandung. Yang ketiga, mungkin kalau kita lihat dari internasional nih, kegiatan internasional, Bandung menjadi tuan rumah, menjadi konferensi Asia Afrika. Kalau kita lihat sekarang Bandung ini dulu mungkin jaraknya agak jauh ya, Jakarta sekarang dengan dihubung dengan tol dari Cipularang itu hanya 2 jam Sarah gitu loh. Di sana sudah berubah juga menjadi satu destination baru. Ya mungkin buat Sarah, ibu-ibu juga senang karena di sana wisata belanjanya. Kulinernya juga Pak. Kulinernya ya. Nah, jadi kalau sekarang itu kayak orang Jakarta kalau nggak setiap minggu ke Bandung kayaknya ada yang kurang ya. Dan memang letaknya itu sangat strategis sekali. Berbicara mengenai strategis, ada nih satu hunian namanya Parahyangan Residences. Nah, saya juga yakin pasti pemirsa di rumah juga penasaran, kok strategis sih? Langsung saja kita menuju Sabrina ya. Ya, silakan Sabrina. Terima kasih Syara.
Hai pemirsa, seperti yang Syara katakan tadi, Bandung merupakan tempat hunian terbaru milik Agung Podomoro Land berada. Tepatnya di Jalan Cimbeluit dan hanya 50 meter dari Universitas Parahyangan. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di site project-nya dan ditemani oleh Bapak Agung Wirajaya, Chief Marketing Officer dari Parahyangan Residences. Halo Pak Agung, Pak bisa dijelaskan progres pembangunannya sudah sampai tahap mana ya Pak ya? Oke, jadi progres pembangunan proyek Parahyangan Residences itu sampai saat ini sudah melakukan namanya land clearing dan kemudian pematangan lahan. Di mana tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan groundbreaking, yaitu pemancangan pertama, itu pada tanggal 24 November nanti. Dan untuk melihat gambarannya lebih jelas lagi, kita ke Marketing Gallery yuk Pak. Ayo, mari kita ke sana. Oke. Ya, nah Sabrina, ini Parahyangan Residences jadinya akan seperti ini nantinya ya. Jadi ada 2 tower ya Pak ya? Tuh, ada 2 tower. Nah, kalau kita lihat konsepnya, di mana 1,1 hektar dari area Parahyangan Residences ini, kita jadikan 30%-nya area hijau ya. Nah, salah satunya yang unik adalah itu di rooftopnya kita bikin garden sebenarnya. Jadi, itu sebuah area komunal yang hijau yang bisa dipergunakan oleh para penghuni nanti. Dan lokasinya sangat istimewa juga kan ya Pak ya? Nah kalau saya bisa ceritakan tentang lokasi dari Parahyangan Residences ini, bisa dibilang di tengah kota. Ya, pertama kita melihat strategis karena hanya 50 meter dari Unpar. Ya, terus kemudian kita ada di kawasan Bandung Utara yang elit. Ya. Nah kemana-mana dekat, karena kita misalnya mau ke area Dago, itu tinggal mungkin jalan hanya ke bawah hanya mungkin 10 menit sampai di sana. 10 menit ya Pak? Wow, ke Ciamplas ya. dan lain-lain area belanja di kota Bandung. Ya. Tadi Pak Agung sebutkan ada rooftop garden kan ya Pak ya? Selain itu ada fasilitas apa lagi Pak? Kita punya mini futsal, terus kita kemudian ada lapangan basket 3-on-3, ada amphitheater juga, dan kemudian ada fitness center. Para penghuni juga akan dijaga oleh security kita dengan sistem keamanan 24 jam. 24 jam ya di Pak beberapa titik tertentu memang ada CCTV-nya juga. Kita ada beberapa fasilitas yang menarik, yaitu tadi rooftop garden. Kemudian kita punya kolam berenang yang bentuknya itu infinity pool yang menghadap ke arah Hagar Manas itu, pemandangan lembah di sana ya. Kemudian kita juga karena area ini banyak punya kontur naik turun, jogging tracknya itu bentuknya kayak hill gitu. Jadi kita sebut sebagai jogging hill track. Kalau begitu saya boleh lihat ya Pak show unitnya ya Pak ya? Oh iya Sabrina, tentu aja. Nah Sabrina, jadi sekarang kita ada di show unit 1 bedroom. Jadi seperti dijelaskan oleh Pak Agung tadi, Parahyangan Residences ini memiliki fasilitas yang berbeda dengan hunian vertikal lainnya. Seperti tadi ada infinity pool, terus ada jogging hill track ya Pak ya, dan juga ada rooftop garden ya Pak ya. Itu sangat menarik minat konsumen tentunya. Dan ada apa lagi Pak selain itu fasilitasnya? Ada juga area yang namanya area F&B. Dan pemandangannya indah sekali ke bukit di seberangnya itu ke arah Hagar Mana. Jadi dengan fasilitas yang nyaman ini dan sangat banyak ya Pak fasilitasnya, tidak heran penjualannya pasti sangat fenomenal ya Pak ya. Kita tuh sebenarnya baru mulai berjualan secara resmi itu awal bulan September kemarin. Tapi sampai dengan saat ini kita sudah menjual lebih dari 1.000 unit. Kita melihat bahwa ini menjadi salah satu moda investasi buat para investor karena mereka melihat bahwa animo pasar pada saat primary marketnya aja sudah sedemikian tinggi. Ya, bagaimana nanti begitu bangunan sudah berdiri, itu secondary marketnya akan luar biasa sekali. Investasi yang baik, dan mereka akan mendapatkan yang namanya capital gain, yaitu kenaikan dari nilai investasi atas properti itu bisa sekitar 25%-an. Wah, tinggi sekali dalam 1 Pak. tahun. Iya. Belum kalau kita bicara yang namanya investment yield, yaitu pendapatan dari sewa. Itu bisa dapat investment yield per tahun itu sekitar 10%. 10%. Wah, itu juga tinggi sekali Pak untuk itu. Dan Pak Agung bisa dijelaskan nggak harganya berapa sih Pak? Iya, jadi harganya ini mulai dari 400 jutaan. Dan setelah groundbreaking tanggal 26 November harga kita akan naik. Selain itu Sabrina, untuk pembelian dari bulan Oktober sampai Desember kita akan ada grand prize 1 unit mobil Honda Brio. Nah, jadi bagi para pemirsa yang ingin tahu lebih jauh tentang produk kita, Parahyangan Residences, silahkan bisa datang ke Marketing Gallery. Tempat kita ada di Jalan Cimbeluit nomor 125. Atau mungkin bisa telepon langsung di 022 820 656 88. Terima kasih ya Pak Agung atas bincang-bincangnya. Baik pemirsa, kita kembali ke Syara dan Pak Indra di studio. Ya, terima kasih Sabrina.
Wah, itu tadi pemirsa fasilitas yang ada di Parahyangan Residences. Ternyata memang benar strategis ya Pak ya? Iya, memang kalau di dalam properti yang paling penting adalah lokasi. Kalau kita lihat dari Parahyangan sendiri ini hanya 50 meter dari Universitas Parahyangan. Yang kedua, udaranya, Sarah. Iya, tadi masih segar sekali gitu ya, Sekali. sejuk gitu Iya, terlihat. sejuk ya. Jadi memang ini kalau kita lihat view-nya menghadap hutan dan gunung juga dan city view. Terus yang ketiga, konsep daripada Parahyangan ini mengikuti adalah trademark anak-anak muda sekarang ini. Konsep ini menjadi satu kesatuan dalam satu kompon hanya hunian saja. Lokasi, udara, dan segi facility yang ada. Atau mungkin orang-orang Jakarta yang berlibur ke Bandung sekarang yang bisa tinggal di sana. Selain dia tinggal, dia juga bisa menjadi satu investasi yang sangat menarik. Kalau kita lihat Sarah tadi dari segi investasi ya, progresnya sedang dalam taraf pembangunan dan nilai value daripada harganya Terus juga meningkat. Parahyangan ini adalah compact daripada buildingnya terintegrasi dengan lingkungan yang ada. Jadi Parahyangan Residences ini memang hunian vertikal yang kita lihat compact dengan gaya lifestyle back to the city dan back to the nature. Waduh, ini sebenarnya menguntungkan sekali nih pemirsa. Apabila kita tinggal di hunian seperti Parahyangan Residences itu ya Pak ya? Iya. Pengembangan properti pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan daripada needs daripada customer, tapi bagaimana kehidupan yang akan ada di sana itu yang kita perhatikan dari saat sekarang. Karena apabila kebutuhan kita terpenuhi, sudah pasti nyaman ya Pak Betul ya? sekali. Ya pemirsa, sudah siapkah Anda untuk mengikuti kuis Twitter pada malam hari ini? Pertanyaannya adalah, apa judul lagu pembuka yang dinyanyikan oleh Project Pop tadi? Langsung saja tweet jawaban Anda dan mention ke @onefinday_tv. Pak, ini nggak terasa kita sudah di akhir acara nih ya. Cepat ya Sarah. Cepat sekali. Ya pemirsa, saya dan Pak Indra Wijayantono pamit dulu. Tapi sebelum pamit, saya jadi ingat ada satu buah quote dari Jim Morrison. A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. Sampai jumpa.